wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Dumateng Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mufti Syekh Mukhtarullah Al-Mustaba Mursyid Thariqah Sidikiyah yang kami muliakan dan kami doakan. Dumateng Bapak Wali Tarki Sidikiyah Bapak Sahwi Al-Bukhari SH sekaligus perwakilan dari DPP OSIS yang kami muliakan dan kami doakan. Yang terhormat Ketua DPW OSIS atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua DPD Organisasi Sidikiyah Kabupaten Lumajang beserta jajarannya, yang kami hormati para sesepuh, bini sepuh, dan Dewan Ketahanan Organisasi Sidikiyah Kabupaten Lumajang, yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan Sidikiyah Kabupaten Lumajang beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Hilal Berkat Rahmat Allah Sidikiyah perwakilan daerah Kabupaten Lumajang beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Organisasi Pemuda Sidikiyah Front Ketuhanan Yang Maha Esa Kabupaten Lumajang beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Jamiah Kausaran Putri Hajarullah Sidikiyah Kabupaten Lumajang beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Kabupaten Lumajang beserta jajarannya. Hadirin wal hadirat beserta pelatihan dasar organisasi Sidikiyah yang berbahagia dan dirahmati Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga kita semua bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Syukur Alhamdulillah Rabbil Alamin kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, sebagai wasilatul uzma yang merupakan pintu gerbang rohani kita. Semoga kita semua sebagai umatnya senantiasa mendapatkan limpahan syafaat dari beliau hingga kita menjadi umat yang selamat di dunia wa dunia wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah rabbil alamin dumateng beliau guru besar kita Mursyid Thariqah Sidikiyah Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mufti Syekh Mukhtarullah Al-Mustaba beserta para khalifah dan para wali tarki yang sangat luar biasa selalu sabar membimbing kita melalui ajaran Thariqah Sidikiyah untuk menjadi insan yang afdal syakur. Semoga beliau-beliau semua senantiasa diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Amin. Syukur alhamdulillah rabbil alamin atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pada hari ini Ahad 19 Sya'ban 1444 Hijriah 12 Maret 2023 Masehi, kita berkumpul bersama dalam acara pelatihan dasar organisasi Sidikiyah atau LP3S, Lembaga Penataran Pengembangan Pelestarian Sidikiyah Kabupaten Lumajang. Semoga apa yang kita kerjakan dan kita amalkan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Adapun susunan acara pada hari ini
adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stansa. 3. Pembacaan syair Pohon Sidikiyah, syair sumber kemerdekaan bangsa Indonesia dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Santunan. 5. Sambutan selamat datang dari Ketua DPD Organisasi Sidikiyah Kabupaten Lumajang. 6. Sambutan Ketua DPP OSIS atau yang mewakili. 7. Sambutan Ketua DPP OSIS atau yang mewakili. 8. Sodako spontanitas. 9. Materi pelatihan dasar organisasi sesi 1. 10. Materi pelatihan dasar organisasi sesi 2. 11. Materi pelatihan dasar organisasi sesi 3. 12. Doa dan penutup. Baik hadirin dan hadirat yang kami muliakan, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan umul kitab 1 kali, dilanjutkan dengan bacaan Yadullah alal jamaah 10 kali dan doa tolak balak 3 kali, serta doa Nabiullah Ibrahim 3 kali, surat Al-Alaq ayat 1-5 3 kali, nadom burda 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yadullahi 'alal jamaah. 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 Allahus salam. 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 Salamun maulam bir rabbir rahim. Salamun maulam bir rabbir rahim. Salamun. Kami mohon hadirin untuk berdiri.
Silakan duduk. Tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatazakkarun. Atas berkat rahmat Allah Maha Kuasa, atas berkat rahmat Allah Maha Kuasa, pohon sidikiyah tumbuh di Nusantara, pohon sidikiyah tumbuh di Nusantara, hidup dan berkembang dengan bijaksana, hidup dan berkembang dengan bijaksana. Atas berkenannya Allah Maha Esa, atas berkenannya Allah Maha Esa, kita wajib syukur atas nikmatnya, kita wajib syukur atas nikmatnya. Dengan syukur itu hidup kita bermakna, dengan syukur itu hidup kita bermakna. Hanya dengan syukur dapat ridha Allah, hanya dengan syukur dapat ridha Allah. Ridha Allah lebih besar dari surga, ridha Allah lebih besar dari surga. Ridha Allah itu puncak bahagia, ridha Allah itu puncak bahagia. Bahagia mencapai bahagia keabadian, bahagia mencapai bahagia keabadian. Tanpa ridha Allah hidup fata morgana, tanpa ridha Allah hidup fata morgana. Ada tiadanya, tiadalah berbeda. Ada tiadanya, tiadalah berbeda. Dikatakan ada hanya pandangan mata, dikatakan ada
tiada. Ya Allah ya Rahman, mohon perlindungan. Ya Allah ya Rahman, mohon perlindungan dari tipu daya hidup kesia-siaan, dari tipu daya hidup kesia-siaan. Ya Allah ya Rahim, mohon penjagaan. Ya Allah ya Rahim, mohon penjagaan dari segala kelalaian, tiada kesadaran. Dari segala kelalaian, tiada kesadaran. Apa arti hidup tanpa kesadaran? Apa arti hidup tanpa kesadaran? Manunggalnya cinta, iman kepastian. Manunggalnya cinta, iman kepastian. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kamu lupa, jangan kamu lengah atas berkat rahmat Allah Maha Kuasa. Jangan kamu lupa, jangan kamu lengah atas berkat rahmat Allah Maha Kuasa. Dengan berkat rahmat Allah Maha Kuasa, bangsa Indonesia telah merdeka. Dengan berkat rahmat Allah Maha Kuasa, bangsa Indonesia telah merdeka. Jangan
kita wajib syukur akanlah nikmatnya dengan berkat rahmat Allah Maha Pemurah. Kita wajib syukur akanlah nikmatnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Al-ayat amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami perhati Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Muti Syekh Mukhtarullah Al-Mustafa Mursyid Tharikatus Siddiqiyah. Yang kami muliakan dan kami perhati para bapak-bapak Khalifatus Siddiqiyah dan para bapak-bapak Wali Talqin Siddiqiyah. Wabil khusus Bapak Wali Talqin Bapak Syahuri Bukhari yang pada kesempatan ini beliau ada di tengah-tengah kita, sekaligus beliau sebagai narasumber dalam rangka pengataran pelestarian ajaran Tariqah Siddiqiyah. Yang kami hormati seluruh jajaran Dewan Ketahanan Organisasi Siddiqiyah Kabupaten Lumajang, dan yang kami hormati Dewan Pimpinan Wilayah Organisasi Jawa Timur atau Korwil 6 Jawa Timur Bapak Muhammad Habib, dan yang kami hormati seluruh jajaran pengurus organisasi-organisasi yang ada di lingkungan Tariqah Siddiqiyah Kabupaten Lumajang juga dari Jember. Juga yang kami hormati anak-anak kita yatim piatu yang dimuliakan Allah, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama, maka kita bersama-sama selalu menyampaikan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya pada kesempatan ini. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita dikarunia nikmat sehat lahir dan batin, juga kesempatan, sehingga kita dapat bersama-sama menghadiri acara penataran pengembangan kita dapat menghadiri acara penataran pengembangan dan pelestarian ajaran Tariqah Siddiqiyah di Kabupaten Lumajang. Yang kedua, kita bersyukur kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah banyak memberikan uswatun hasanah, contoh baik kepada kita, wabil khusus kita sebagai umat Islam. Mudah-mudahan dapat meneladani dan mencontoh apa yang disampaikan oleh beliau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga kalinya kita sebagai murid Tariqatus Siddiqiyah patut menyampaikan rasa syukur kepada mursyid Tariqatus Siddiqiyah Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Muti Syekh Mukhtarullah Al-Mustafa beserta para bapak-bapak Khalifatus Siddiqiyah
dan para bapak-bapak wali talqin Siddiqiyah yang telah banyak membimbing dan membina, mengarahkan aktivitas ibadah kita di dalam agama Islam melalui metode Thariqah Siddiqiyah. Dan selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada beliau tim LP3S dari DPP Pusat. Beliau sekaligus Bapak Wali Talqin kita di Siddiqiyah, Bapak Salhuri Bukhari yang hadir di tengah-tengah kita. Kami ucapkan selamat datang. Dan selanjutnya juga kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta pelatihan atau penataran pengembangan pelestarian ajaran Thariqah Siddiqiyah pada kesempatan ini. Wabil khusus saudara-saudara kita yang dari Jember. Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan dalam acara ini kita dapat menimba ilmu tentang organisasi yang ada di lingkungan Thariqah Siddiqiyah, untuk kita bersama-sama saling bahu-membahu, tolong-menolong dengan dasar kebaikan dan takwa menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kami berharap kepada seluruh peserta-peserta marilah acara ini kita ikuti dengan hikmat, kita ikuti dengan cermat, sehingga apa yang disampaikan oleh narasumber nanti bisa kita terima dan bisa kita terapkan sebagai organisasi-organisasi yang ada di lingkungan Thariqah Siddiqiyah untuk melayani warga Thariqah Siddiqiyah yang ada di sekitar kita masing-masing. Karena pada intinya kita pengurus adalah pelayan keimanan, pelayan kemanusiaan, dan pelayan kealaman. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan bersama untuk melaksanakan tugas mulia tersebut. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal najamu wasyadil sudan qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami taati, dan yang kami muliakan Mursyid Thariqah Siddiqiyah Syekh Mu'tamallah Al-Mujtabah, yang dalam posisi di organisasi adalah sebagai Dewan Pemelihara organisasi himpunan Thariqah Siddiqiyah, beserta ibunya Safatul Ummah, Ketua Umum Bidang Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah Pusat. Yang saya hormati dan saya taati kepada beliau Bapak Subhi Akhalsani selaku pimpinan Wali Talqin Siddiqiyah Indonesia sekaligus sebagai Ketua OPSID Pusat. Yang saya hormati dan yang saya hormati para khalifah Siddiqiyah yang dalam di keorganisasian beliau adalah sebagai Dewan Penasihat organisasi lingkungan Thariqah Siddiqiyah. Dan yang saya hormati dan saya hormati para wali talqin Siddiqiyah Indonesia yang dalam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Salhuri Bukhari, sarjana hukum. Yang saya hormati kepada seluruh pengurus, jajaran pengurus baik Dewan Pimpinan Daerah maupun Dewan Pimpinan Cabang organisasi Siddiqiyah Kabupaten Lumajang beserta seluruh pengurus Dewan Departemen atau Lembaga Otonom Siddiqiyah yang ada di Lumajang, baik itu dari YPS, kemudian DKPHS dan OPSID serta Dewan Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah pengurus Lumajang. Dan saya hormati pula kepada seluruh peserta pelatihan dasar organisasi Siddiqiyah yang telah hadir pada pagi hari ini, khususnya juga kepada saudara-saudara kita peserta yang dari wilayah Jember yang telah
bisa mengikuti acara pelatihan organisasi pada pagi siang hari ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, izinkan saya mewakili pengurus perwakilan wilayah organisasi Sidikiyah Jawa Timur, yang mana saya di sini adalah sebagai Korwil 6 yang mempunyai wilayah kerja mulai dari Probolinggo, Pasuruan, Jember, Probolinggo, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, kegiatan ini sudah hampir semua DPD melaksanakan di wilayah kerja Korwil 6 kecuali DPD Probolinggo. Namun pada dasarnya sebenarnya Probolinggo ini kalau dari keputusan kemarin musyawarah di Banyuwangi harusnya bergabung dengan DPD Lumajang. Namun karena ada sesuatu hal yang memang harus dimaklumi, sehingga Probolinggo akan mengadakan acara pelatihan organisasi sendiri di daerah Probolinggo. Bapak Ibu, saudara sekalian dirahmati Allah, yang perlu saya sampaikan di sini adalah bahwa, dan yang perlu kita pahamkan semua di sini adalah bahwa beliau mursyid kita Syekh Mu'tawarrih Al-Mujtabah sejak mulai tahun 1960 untuk mengajarkan ajaran Thariqah Sidikiyah. Jadi kita pahamkan kepada kita bahwa ajaran Thariqah Sidikiyah ini mulai diajarkan kepada umat oleh kita Syekh Mu'tawarrih Al-Mujtabah itu adalah mulai tahun 1960. Mengapa demikian? Karena berdasarkan hadis qudsi yang bunyinya adalah demikian, Bismillahirrahmanirrahim, alaikum bilibasi sufi tajidu hilawatal imani fi qulubikum. Jadi wajiblah atas kalian semua untuk berpakaian tasawuf, artinya memegang ilmu tasawuf ya. Intinya seperti itu, secara terjemahan bebasnya. Mengapa? Karena agar supaya kita bisa menikmati atau bisa merasakan nikmatnya iman di dalam hati kita. Sehingga kalau melihat dari hadis qudsi tadi, iman kita itu sebenarnya tidak cukup kalau tidak bisa kita rasakan nikmatnya, manisnya. Oleh karena itu, berdasarkan hadis Rasulullah ini, yaitu hadis qudsi ini, beliau mendakwahkan, menyampaikan bahwa urusan yang berkaitan dengan tasawuf ini adalah wajib untuk disampaikan dan diikuti oleh umat Islam. Mulai tahun 60 itulah beliau menyampaikan ajaran-ajaran Thariqah Sidikiyah. Kemudian barulah 13 tahun kemudian, yaitu tahun 1973, beliau mendirikan suatu organisasi yang namanya Yayasan Pendidikan Thariqah Sidikiyah, YPS. Yang mana sebelumnya tahun 72 beliau penyelesaian proses penyelesaian lambang Thariqah Sidikiyah yang sudah kita ketahui bersama. Tujuannya adalah bahwa dengan semakin banyaknya murid-murid Sidikiyah waktu itu, kalau tidak dikoordinasi dengan baik, maka perjuangannya akan mendapatkan banyak kendala. Dan memang waktu itu waktu zamannya perjuangan bagi para khalifah Sidikiyah waktu itu, karena waktu itu masih belum ada organisasinya. Kalau beliau mau mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifatnya dakwah Sidikiyah, banyak sekali kendalanya, baik dari pemerintah maupun dari non pemerintah. Sehingga dirasa perlu oleh beliau mursyid kita untuk segera dibentuk suatu lembaga atau organisasi untuk menjadi kendaraan dalam kita menyampaikan ajaran-ajaran Thariqah Sidikiyah. Sehingga pada tahun 1973 itulah pertama kali organisasi ini dimunculkan oleh beliau yang berupa Yayasan Pendidikan Sidikiyah. Itulah awal muawal bagaimana organisasi di dalam Thariqah Sidikiyah ini dimunculkan. Kemudian berkembangnya waktu dengan semakin bertambahnya warga Thariqah Sidikiyah, akhirnya
pada tahun 2002 beliau memunculkan kembali organisasi yang namanya organisasi Siddiqiyah. Mengapa? Karena waktu itu dengan perkembangan peraturan yang ada, kalau yang kita punya adalah hanya Yayasan Pendidikan Siddiqiyah, itu masih belum mampu untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan warga Thariqah Siddiqiyah yang sudah semakin berkembang. Sehingga dibentuklah organisasi Siddiqiyah pada tahun 2002 itu. Dengan tujuan yang sama. Tujuannya adalah untuk mengkoordinir seluruh kegiatan-kegiatan dan warga Thariqah Siddiqiyah yang ada dan tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian pertanyaan kita, mengapa kita di dalam Thariqah Siddiqiyah ini yang pada dasarnya adalah merupakan ajaran Islam, kok masih memerlukan yang namanya organisasi? Itu timbul pertanyaan memang waktu itu. Nah, menurut beliau, sebagaimana disampaikan setiap kali kita dalam satu kesempatan, mengapa beliau harus memunculkan organisasi ini? Di samping untuk sebagai wujudnya sebagai koordinasi dari semua warga, ternyata organisasi ini adalah hukumnya wajib bagi kita semua, bagi umat Islam. Jadi kita wajib untuk berorganisasi. Mengapa? Karena Allah sendiri juga menggunakan organisasi ini. Seperti halnya alam semesta ini kalau tidak dikoordinasi dengan baik akan menimbulkan bencana. Matahari dengan orbitnya sudah diatur, bulan dengan orbitnya sudah diatur. Kalau tidak diatur, bahaya sekali. Begitu juga tubuh kita ini. Tubuh kita ini adalah suatu perwujudan dari organisasi. Ada organ mata, ada organ telinga, yang posisinya masing-masing mempunyai fungsi yang sama, yang berbeda, dengan saling bekerja sama sehingga harmonislah tubuh kita ini. Sehingga dengan demikian sama oleh beliau disampaikan oleh mursyid kita bahwa organisasi ini adalah kepada warga Thariqah Siddiqiyah khususnya wajib ain sifatnya. Dasarnya apa? Ya dasarnya di Quran sendiri yang tadi sudah dibaca oleh Ketua DPD tadi itu di Al-Maidah ayat nomor 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha yuhibbul iqab. Jadi sesuatu tujuan baik kalau tidak dikoordinasi dengan baik tidak akan bisa kita capai dengan baik. Tapi tujuan jelek apabila koordinasi dengan baik, maka tujuan jelek itu akan bisa tercapai. Itulah dasarnya. Sehingga kita warga Thariqah Siddiqiyah ini oleh beliau diwajibkan, bahkan harus wajib ain sifatnya. Sebagai ilustrasi ya, sholat itu wajib enggak? Wajib nggih? Wudu wajib apa enggak? Wajib ya. Nah, kemudian ilmunya wajib apa enggak? Wajib kan? Ya sama. Oleh karena itu karena ini merupakan suatu kewajiban bagi warga Thariqah Siddiqiyah, diharapkan kepada seluruh warga Thariqah Siddiqiyah itu hendaknya memahami tentang organisasi ini, sehingga DPP Orsid mempunyai program yang namanya LP3S, jadi Lembaga Penataran Pengembangan Pelestarian Thariqah Siddiqiyah. Karena apa? Karena memang organisasi ini di samping untuk mengkoordinir seluruh kegiatan warga dan mewadahi kegiatan warga, yang digadang-gadang oleh beliau nanti adalah bahwa organisasi inilah yang nanti menjadi pelestari ajaran Thariqah Siddiqiyah. Mengapa demikian? Karena beliau menyentuh Rasulullah. Rasulullah pertama kali berdakwah di Mekah itu dalam penanaman tauhid. Nah, bagaimana agar tauhid ini bisa terus berlanjut? Beliau hijrah ke Madinah, membentuk semacam organisasi yang awalnya muaqqah, yang disebut Piagam Madinah itu. Nah, dari situlah akhirnya dibentuk suatu negara yang sampai saat ini ajaran Islam itu bisa berkembang dan lestari. Hal ini juga dicontoh oleh para wali kita, Wali Songo. Jadi Wali Songo itu bukan namanya wali, tapi namanya organisasi.
Jadi Wali Songo itu menurut beliau adalah namanya organisasi, yaitu organisasi tasawuf pertama. Nah, dari itulah akhirnya beliau juga menyampaikan kepada murid-muridnya berkait semua bahwa organisasi itu wajib untuk melestarikan ajaran Thariqah Siddiqiyah. Oleh karenanya kepada kita semua pengurus, karena ilmunya juga harus wajib, sehingga kita harus tahu bagaimana ilmunya. Nah, timbul pertanyaan sekarang, organisasi itu apa? Kan kita tidak paham. Apa sih organisasi itu? Negara organisasi, ya toh? Kemudian perusahaan juga organisasi. Terus organisasi itu apa? Ternyata organisasi itu adalah aturan. Kalau bahasa Arabnya itu nidomun, peraturan, tatanan. Sehingga kita perlu adanya suatu organisasi itu untuk menata kita semua. Nah, untuk menata itu ya ada ilmunya, ilmu noto hati yang ilmunya kok. Ya maksudnya di Thariqah Siddiqiyah dia tahu. Nah, di dalam organisasi itulah nanti kita akan diberikan ilmu-ilmunya. Sehingga pada siang hari ini saya sangat berterima kasih sekali kepada DPD Orsit Lumajang yang telah melaksanakan kegiatan pelatihan dasar organisasi ini, sehingga kita semua nanti akan paham tentang organisasi. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah sebagaimana disampaikan oleh murid kita bahwa organisasi tasawuf pertama itu adalah Wali Songo. Organisasi tasawuf kedua yang ada di Thariqah Siddiqiyah ini. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan organisasi tasawuf itu apa? Jika kita orang tasawuf ini nanti paham yang dimaksud organisasi tasawuf itu apa. Nah, ini yang perlu disampaikan nanti oleh beliau ini sebagai pemateri. Bapak Sahuri nanti akan menyampaikan organisasi itu apa, organisasi tasawuf itu apa, yang harus dipahami oleh kita semua sebagai ahli yang mengahlikan diri untuk disebut sebagai orang ahli tasawuf. Kalau kita sendiri disebut sebagai orang ahli tasawuf, tidak mengerti tasawufnya sendiri, kita juga bisa dipertanyakan. Nah, sehingga kepada teman-teman semua nanti yang mengikuti acara ini hendaknya nanti disimak betul-betul sehingga menjadi ilmu kepada kita semua, dan ikutilah nanti ini sampai selesai. Nah, kesimpulannya kalau saya melihat ajaran Thariqah Siddiqiyah itu hanya 3 sebenarnya sebagai terbesarnya menurut saya. Pertama adalah yang bersifat ritual. Kita sudah menerima pelajaran semua kan, Jahar, Siri, dan Sekal, dan selanjutnya itu kalau saya kelompokkan itu pelajaran ritual. Yang kedua adalah apa? Ya Muhammad ya Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Sadaqallahu nabiyyu amma ba'd. Dumateng para sepuh, bini sepuh, para alim ulama ingkang Allah muliakan, wabil khusus kepada pengurus DPW Abah Hafid yang saya muliakan, dan pengurus DPD Orsit Abah Narto yang saya muliakan, dan seluruh pos-pos yang semua hadir pada hari ini yang sungguh-sungguh Allah muliakan. Pertama, syukur kepada Allah Ta'ala karena kita masih diberi Allah kesempatan untuk dititipi ruhullah kepada nama kita, sehingga kita hari ini masih hidup semuanya. Karena itu syukur nikmat ini kita hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, kita mensyukuri pula bahwa kita masuk Islam ini jangan kebetulan, tapi karena Allah dan Rasulullah, walaupun awalnya adalah keturunan atau mualaf, semua adalah kehendak Allah dan Rasulullah, maka kita syukuri lahir Rasul Muhammad dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.
ketika kita sudah berikhtiar mencari jalan menuju Allah dari berbagai ilmu yang terdahulu dan sekarang sudah tambah ilmu hak yang bernama tasawuf di jantungnya Thariqah Siddiqiyah, maka lahirnya beliau mursyid Thariqah Siddiqiyah Syekh Muqtada Al-Mujtaba. Kita pun wajib mensyukuri karena apa? Dengan bimbingan beliau di kitab Lubabul Ma'ani berjanji kalau kita punya guru jalur darah dan ilmunya nembus Rasulullah Muhammad, insya Allah walaupun kita nomor terakhir masih dalam perahunya mursyid Thariqah Siddiqiyah, insya Allah selamat dunia sampai akhirat. Maka kita syukur dan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pun pula kita mensyukuri seluruh pos-pos Lumajang dan seluruh hadirin wal hadirat yang hadir hari ini, karena tentunya ini tidak kebetulan. Sudah Allah takdirkan di dalam mahfud bahwa ketemu dengan sosok seorang Syahul Al-Bukhari di sini, betul? Maka jenengan harus wajib mensyukurinya dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedapuk saya sebagai mewakili DPP Orsid karena saya juga sebagai bagian dari Orsid DPP sudah 2 periode, dan hari ini saya sebagai trainer LP3S, Lembaga Penataran, Pengembangan dan Pelestarian Siddiqiyah. Saya kirim salam dari Bapak Ketua Umum Pak Joko Hermanto. Salam nggih, sedaya. Pesan beliau adalah satu, tetap kompak, tetap semangat, tetap berikhtiar bahwa jalan kita ini adalah benar karena Allah dan Rasulullah. Karena apa? Kita di sini organisasi tadi sudah jelas oleh Bapak Ketua DPW, Bapak Hafid sudah jelaskan. Tidak saya ulang lagi karena waktu, padahal apa lagi ya, alasannya waktu aja ya, dan jelas ya. Karena itu kita mensyukuri kita punya ketua, beliau ini sudah detail keilmuannya, senior kita, walaupun di ilmu tasawuf gak ada istilah senior, yang adalah ittaqullah haqqa tuqatih, betul? Tapi beliau juga senior kita pahami, beliau berseraya untuk mengembangkan seluruh DPW Jawa Timur. Lebih-lebih besok mungkin puasa atau setelah puasa ada pelatihan di Probolinggo, betul ya? Karena di sini nggak mungkin cukup kalau digabungkan. Terbukti ini sudah penuh toh, tak itu hampir 2.000 orang, betul ya? Tak langkah dan kalian yang setor lagi menabi budaya adik nikah, kursinya kosong, seibu di toro ama juga ada nikah. Bisa betul? Belum aja nikah identik betul ini. Bikiman gula pas pelatihan tak langkah gerak, tapi saya ada saya penuh. Siap penuh? Dan siap pelatihan sampai malam? Bahaya nggak siap? Narak ya. Baik, saya tidak banyak kata, hanya menyampaikan pesan pada Bapak Joko Hermanto penjelasan semua bahwasanya tetap kompak, semangat, ritual kita kerjakan, spiritual kita kerjakan, dan kultural kita kerjakan, betul ya? Jangan sampai lemah, karena apa? Di ritual pun Yai telah memberi Anda semua ilmu buhur, betul? Ada yang nggak ikut? Yang nggak ikut terlalu. Yang ikut insya Allah setiap malam Kamis, malam Jumat kita bakar bukur itu niat karena Allah Ta'ala untuk mengambil barakatullah, rahmatullah. Insya Allah begitu ya. Terus untuk usaha-usaha yang lain insya Allah akan ikut, insya Allah akan mendapat rezeki dari Allah Ta'ala, tidak akan habisnya. Inna hada la rizquna ma lahu min nafad, tidak akan habis janji Allah. Dan bahkan kalau kita ragu selalu minta rezeki pada Allah, berarti Anda telah menyaksikan Allah Ta'ala, Allah memberi rezeki. Al-Hikam bab 27 mengatakan kalau Anda minta rezeki pada Allah justru keliru. Tekan dong, kalau nggak paham nih kalau begitu. Kalau jika nanti apa? Minta kepada Allah, tetapi itu tujuan akhir. Untuk urusan rezeki, duit, dagangan, mungkin pertanian itu sarana.
yang sering kali kita keliru adalah sawah, bisnis, dagang itu tujuan. Walaupun kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita Allah Allah, tapi banyak keliru bahwa itu sarana. Justru minta duit, sawah, panen banyak itu tujuan. Al-Hikam mengatakan dibalik. Allah la ilaha illallah itulah tujuan, untuk sawah, dagang dan lain sebelah sarana untuk menuju jalannya ihdinas siratal mustaqim. Tidak panjang kata dari saya, hanya itu aja pesan dari Bapak DPP. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak ngapunten sekaligus memberikan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma balighna ziyarah Makkah wal Madinah. Allahumma balighna ziyarah Makkah wal Madinah. Allahumma balighna ziyarah Makkah wal Madinah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfirlana bil iman, Allahumma ighfirlana bi husnil khatimah, bi jahil mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.